Saat ini masih dengan ibadah yang kita ikuti dari rumah, biarlah kita boleh mengikutinya dengan kesungguhan hati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Masihkah kita bisa mengatakan luar biasa? Ada yang berkata, sekarang ini perkataan luar biasa susah diucapkan. Ya, hari-hari yang kita jalani bukan semakin mudah, tetapi semakin susah. Semua berubah, mulai dari tatanan kehidupan, pendidikan, sampai pekerjaan yang berujung pada penurunan penghasilan. Tetapi janganlah kita kalah dengan keadaan. Mari kita bangkit dengan memikirkan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan dan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu memuji dan berseru, Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Karena itu, bersyukurlah pada Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru dan jalan akan selalu rata. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja tanpa penyakit ataupun masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memelihara, menjaga, dan menyertai kita manakala jalan-jalan yang kita lalui penuh kesulitan, halangan, dan rintangan. Sama seperti yang sedang kita alami pada saat ini, saat pandemi global yang sedang melanda semua orang di muka bumi ini, yang belum tahu kapan akan berakhir. Namun satu hal yang kita ketahui adalah Tuhan selalu memelihara kita, sebab Dia adalah pribadi
yang setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu Tuhan tiada bertara dalam suka maupun duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung sejenak. Sudah cukup lama kita beribadah di rumah. Sudah cukup lama pula persekutuan dan kegiatan-kegiatan di gereja ditiadakan. Apakah kesemuanya itu membuat kehadiran Tuhan menjadi samar? Sehingga kita melangkah dengan kekuatan diri kita sendiri ketika mengambil keputusan akan suatu masalah. Batin kita ingin terus berharap kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, tekanan yang kuat membuat kita meragukan pertolongannya. Jemaat sekalian, mari kita membawa hati dan pikiran kita, harapan dan keraguan kita, bersimpuh di dekat kaki Yesus. Marilah dengan rendah hati kita memohon pengampunan dan belas kasih-Nya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagai anak-anak Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk menjadi terang, membawa suluh, membawa pengharapan, terutama di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, yang saat-saat ini Tuhan, mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan hidup, begitu banyak tekanan. Bahkan mereka yang harus mengalami kehilangan pengharapan untuk masa depan mereka. Tetapi ampuni kami Tuhan.
ternyata kami belum mampu melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Kami justru tenggelam di dalam himpitan dan cobaan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami hadapi. Sehingga kami mulai meragukan. Keyakinan kami menjadi luntur kepada Tuhan. Dan kami tenggelam di dalam persoalan dan pergumulan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk bangkit kembali, membawa harapan bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Harapan baru yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dosa menjadikan hidup kita semakin berat, akan menjadi lebih ringan ketika kita membawanya di Kalvari, dekat kaki Yesus. Hidup yang penuh berbeban akan kita nyanyikan sebagai nyanyian pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita bersyukur karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Berita anugerah pada minggu ini diambil dari Amsal pasal 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Salam damai bagi kita semua. Salam damai bagi kita semuanya. Yesus,
saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan saat ini, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau memberikan satu kali lagi kesempatan agar kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, dan kami boleh kembali mendapatkan firman Tuhan agar kami boleh menghadapi kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tidak kami lupakan begitu saja, tidak kami tinggalkan begitu saja, tetapi firman Tuhan ini senantiasa melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin.
Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Tepat minggu terakhir Juni, saudara-saudara, kita berada di pertengahan tahun 2020. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanpa terasa sudah setengah tahun kita lalui. Tentu saja kita tahu bagaimana kondisi awal sampai pertengahan tahun ini. Ya, sudah kurang lebih 3 bulan kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang tidak gampang, situasi yang tidak mudah, situasi yang penuh dengan tekanan. Karena apa? Karena pandemi corona. Bahkan dari awal, saudara-saudara, kita membuka tahun 2020 dengan beberapa berita duka. Para penggemar Glenn Fredly dan Didi Kempot sudah hancur hatinya. Kemudian ya lagi, yaitu virus corona. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun ini, meskipun dalam situasi sulit, tapi buktinya hari ini, saudara-saudara, Anda dan saya masih tetap hidup, masih tetap diberikan kesempatan untuk beribadah secara online, masih bisa makan, masih bisa menikmati kehidupan, masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Artinya apa, saudara-saudara? Meskipun kita diperhadapkan situasi sulit di awal sampai pertengahan tahun ini, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan terus memelihara meskipun dalam situasi yang gak gampang. Tuhan terus memelihara meskipun dalam situasi yang sulit, saudara-saudara. Dan itu mengingatkan dalam bacaan Mazmur kita, Mazmur tanggapan ya saudara-saudara ya. Dikatakan bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud. Dikatakan seperti itu ya. Janjinya apa? Gak main-main. Tuhan berjanji kepada Daud akan memberikan tahta yang kuat, keturunannya akan terus dikuatkan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan terus bersama dengan Daud keturunannya. Janjinya seperti itu ya saudara-saudara ya. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah Israel, kita melihat bagaimana suasana bangsa Israel itu penuh dinamika. Kalau kita membaca saudara-saudara 1 dan 2 raja-raja, kita perjanjian lama ya, dikatakan setelah Daud berkuasa, kemudian Daud harus turun, digantikan oleh keturunannya dan lain sebagainya. Ternyata kerajaan keturunan Daud itu juga gak baik-baik saja. Dikatakan saudara-saudara ketika Daud meneruskan kepada Salomo, dan ketika Salomo mati saudara-saudara, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Kerajaannya terpecah. Kerajaannya robek, saudara-saudara. Nggak cuma sampai di situ. Israel Utara mengalami pembuangan, dikalahkan oleh bangsa Asyur. Israel yang selatan
gak mengalami pembuangan, dikalahkan oleh bangsa Babel. Artinya apa saudara-saudara? Secara kasat mata kita bisa melihat, loh tadi awalnya kan Tuhan berjanji untuk memelihara. Tuhan berjanji kepada Daud, tapi kenapa kok kenyataannya kerajaannya pecah? Tapi kenapa kok kenyataannya harus mengalami pembuangan? Tapi kenapa kok kenyataannya nggak enak? Nah, kalau kita melihat di satu sisi, memang kenyataannya nggak enak. Memang kalau kita lihat, loh berarti janji Tuhan nggak terpenuhi dong pada Daud. Kerajaannya pecah, mengalami pembuangan. Yes, that's true. Tetapi saudara-saudara, meskipun Israel dalam situasi yang sulit, meskipun dalam keadaan pecah, meskipun dalam keadaan pembuangan, tapi Tuhan terus memelihara dalam situasi yang sulit itu. Tuhan terus memelihara dalam situasi yang gak enak. Tuhan terus memelihara dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Terbukti saudara-saudara kalau kita membaca, memang situasinya nggak enak, tetapi Tuhan selalu mengutus orang-orang, mengutus nabi-nabi. Ada Yesaya, Yeskiel, Yeremia, supaya apa? Supaya yuk bangsa Israel meskipun dalam keadaannya tidak baik-baik, tetap mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tetap mendapatkan tangan Tuhan yang terus-menerus berkarya meskipun situasinya nggak enak. Dan disitulah saudara-saudara, bangsa Israel tetap mendengar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara-saudara, hal yang sama terjadi. Sekali lagi, situasi kita nggak enak. Situasi kita mungkin nggak baik-baik saja. Mungkin detik ini saudara-saudara kita sudah mulai dalam titik jenuh dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin saat ini kita sudah berada dalam situasi terpuruk. Situasi di mana kita, udah Tuhan saya nggak sabar, saya nggak kuat karena virus corona. Keuangan saya sudah jebol, tabungan saya sudah habis. Gimana Tuhan? Saudara-saudara, sejarah bangsa Israel sudah memperlihatkan situasinya nggak enak. Tetapi Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap campur tangan. Dan Tuhan terus berfirman untuk menguatkan maupun menegur. Nah ini ya saudara-saudara kuncinya ya. Pemeliharaan Tuhan itu konkretnya seperti apa Pak Hendrik seperti ya. Kalau gitu pemeliharaan Tuhan itu seperti apa? Wujud seperti apa? Nah, saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan itu banyak sekali, luar biasa, caranya banyak. Tapi salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan ketika situasi yang gak enak itu apa? Yaitu adalah melalui firman Tuhan. Melalui yang namanya perkataan-perkataan Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudara di dalam bacaan Injil kita, bagaimana pesan Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang. Ya, konteksnya apa? Konteksnya adalah Tuhan Yesus memerintahkan para murid, mengutus para murid gitu ya. Tuhan Yesus mengutus para murid sehingga para murid itu bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Nah, jadi sekali lagi Tuhan Yesus menyampaikan pesan pada para murid dan para murid menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, ini saudara-saudara menjadi masalah. Pertanyaannya adalah, orang ini mau menerima firman Tuhan atau tidak? Mau percaya firman Tuhan atau tidak? Makanya kan kalau orang ini menerima, ya, berarti dia menerima para murid, menerima message dari para murid. Dan ketika orang menerima para murid, berarti menerima Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, situasi yang kita hadapi mungkin tidak gampang, mungkin tidak mudah, mungkin tidak enak. Tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan terus memelihara Anda dan saya melalui firman-firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan supaya kita optimis, supaya kita semangat. Dan firman Tuhan yang menguatkan. Sekali lagi, firman Tuhan itu selalu dua sisi, mengingatkan dan menguatkan. Mengingatkan ketika kita mau jatuh, mengingatkan supaya kita terus berjalan dalam firman-Nya, dan menguatkan. Maka dari itu saudara-saudara, mulai saat ini milikilah minimal satu ayat hafalan yang kita pegang. Milikilah satu ayat hafalan. Kalau bisa 10 gimana Pak Hendrik? Ya silahkan. Tapi minimal satu ayat Anda pegang dalam kehidupan Anda.
Satu ayat itu Anda terus amini, Anda pegang dalam situasi yang sulit. Pertanyaannya adalah, ayat hafalan apa yang kita pegang? Cari ayat itu, pegang ayat itu, amini. Sehingga di dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa besar di dalam setiap situasi, meskipun kecil dalam hidup kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara. Kita berdoa.
Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini firman Tuhan menguatkan kami. Agar kami boleh melihat setiap berkat yang kami alami saat ini. Dan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan sampai detik ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi saksi Tuhan. Betapa kami optimis, semangat menghadapi kehidupan ini dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Mungkin saat ini kami mengalami pergumulan, kami mengalami permasalahan, kami memiliki beban hidup yang sampai detik ini belum beranjak dari kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam setiap pergumulan itu kami mohon agar Tuhan terus kuatkan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Meskipun dalam situasi yang sulit, meskipun dalam situasi yang susah. Ya Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk persekutuan di GKI Klasis Solo. Tuhan terus berkati, Tuhan terus sertai kesehatian. Berkati juga untuk setiap kesederapan yang ada. Biarlah Klasis Solo ini boleh menjadi persekutuan yang semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati GKI Boyolali, Tuhan berkati GKI Sragen, Tuhan berkati GKI Masaran, Tuhan berkati GKI Wonogiri. Tuhan juga mau berkati untuk GKI Kartasura, sertai juga GKI Nusuan, sertai GKI Sangkrah, berkati Tuhan GKI Kabangan, sertai GKI Coyudan, dan terus menyertai GKI Sorogenen. Tuhan berkati untuk setiap pos jemaat maupun bakal jemaat. Tuhan berkati dalam situasi yang ada. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan pakai, yang saat ini juga menggunakan kekuatannya, menggunakan keahliannya untuk terus menopang perekonomian di negara kami, yang terus memberikan tenaga, kemampuannya bagi saudara-saudara kami yang sakit, terutama di pandemi Corona ini. Tuhan berkati juga untuk orang-orang yang saat ini berjuang untuk menghidupi diri maupun keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk pemerintah, Tuhan berkati juga untuk orang-orang yang ambil bagian, Tuhan berkati juga mereka semua yang ambil bagian untuk membuat Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami dari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dan penyertaan telah diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, tiba saatnya bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh, pasal 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja masing-masing atau dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada gereja pada saat situasi sudah kondusif. Maju terus mengibarkan hatinya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh beribadah kepadamu, sekalipun di dalam keterbatasan, di mana kami belum bisa bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja ini. Tuhan, sungguh nyata penyertaan Tuhan, kasih setiamu bagi kehidupan kami. Dan biarlah melalui itu semua kami pagi ini kami boleh mengucapkan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan pada saat ini boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menjadi saksi teguh, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara-saudara yang terkasih, jalan-jalan yang terbentang di hadapan kita tidak selalu rata dan lurus. Terkadang terjal, bahkan berliku, lebar maupun sempit. Oleh sebab itu saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Teguhkanlah keyakinanmu dan wartakan kasih Kristus kepada sesamamu. Kami akan menjadi saksi Kristus bagi sesama. Terpujilah Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.